Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kominfo Newsroom. Pemirsa, saat ini pemerintah Kabupaten Banjar terus melakukan berbagai hal untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini juga tercermin dari sinergi yang dilakukan Pemkab Banjar dengan lembaga dalam pemberdayaan ibu dan juga anak duafa. Bantuan untuk ibu dan anak duafa ini dilakukan dalam program yang dinamakan Pro Bisa Manis. Melalui program Pro Bisa Manis ini, Kabupaten Banjar bertujuan menciptakan Kabupaten Banjar yang ramah dan layak anak. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kabupaten Banjar, ada Ibu Haja Siti Hamidah. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mona. Selamat malam, terima kasih Ibu Hamidah sudah berkenan untuk berdiskusi bersama dalam Kominfo Newsroom kita pada malam hari ini, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Hamidah. Mbak Mona. Ya, Bu Hamidah, Pemkab Banjar terus melakukan berbagai upaya seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya untuk memberikan bantuan kepada ibu dan anak duafa ini melalui program yang dinamakan Pro Bisa Manis. Lalu sebelumnya Ibu bisa sampaikan juga sebenarnya program Pro Bisa Manis ini seperti apa program yang kita lakukan di Kabupaten Banjar ini, Bu, dan jangka pendek serta jangka panjang yang ingin kita capai dari program ini seperti apa, Bu Hamidah? Terima kasih Mbak Mona. Jadi untuk program-program yang kita laksanakan di Kabupaten Banjar, salah satunya adalah program inovasi yaitu Pro Bisa Manis. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai target yang ingin dicapai, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, maka saya ingin menjelaskan dulu apa itu Pro Bisa Manis. Ya. Pro Bisa Manis adalah salah satu inovasi dalam rangka pemenuhan hak anak dalam mendukung Kabupaten Banjar layak anak. Bantuan dimulai saat ibu duafa hamil, melahirkan, tasmiyah, dan pemberian dokumen kependudukan bagi anak, serta diberikan imunisasi yang diperlukan oleh anak. Program Pro Bisa Manis ini dalam jangka pendek yang ingin dicapai adalah dengan adanya tasmiyah massal ini dapat memberikan bantuan yang bermanfaat bagi ibu duafa dan anak yang ada di Kabupaten Banjar. Diharapkan kegiatan tasmiyah massal program Pro Bisa Manis dapat terlaksana di tahun-tahun berikutnya dengan jumlah ibu duafa dan anak yang ditasmiyah lebih banyak dan merata di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Selanjutnya dapat meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak. Untuk target jangka panjangnya, yang pertama program Pro Bisa Manis kerjasama dan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Banjar dan Basnas dapat diperpanjang lagi dan tidak menutup kemungkinan program ini dapat dikerjasamakan dengan stakeholder lain dalam pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Banjar layak anak. Dan seterusnya, seluruh anak di Kabupaten Banjar terpenuhi dan terlindungi hak sipilnya dengan memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak. Demikian, Mbak. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Hamidah seperti apa yang dinamakan dengan program Pro Bisa Manis, lalu target jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa. Sekarang Bu Hamidah, kita ingin juga mendengarkan dari awal adanya program ini hingga saat ini, ceritanya Bu Hamidah seperti apa saja yang telah kita lakukan dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada ibu dan juga anak duafa ini seperti apa, Bu, ceritanya Bu Hamidah? Jadi bantuan yang diberikan oleh Kabupaten Banjar untuk anak dan ibu duafa berupa yang pertama memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu duafa mulai hamil sampai melahirkan oleh Dinas Kesehatan. Yang kedua memproses dan memberikan kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ketiga memberikan bantuan kepada ibu duafa dari hamil sampai melahirkan sebanyak 1 juta rupiah dan menyelenggarakan acara tasmiyah massal bayi secara massal oleh Basnas. Selanjutnya yang keempat memberikan pelayanan pendampingan keluarga
melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, pendampingan ibu duafa dari hamil sampai melahirkan oleh tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, PKK, dan kader KB, dan pelayanan KB melalui penyuluh KB yang ada di kecamatan dan desa oleh Dinas Sosial P3A P2KB. Selanjutnya, yang kelima, dalam acara tasmiyah massal juga diserahkan pemberian makanan tambahan kepada 20 anak yang melaksanakan tasmiyah massal dalam rangka perbaikan gizi, pencegahan stunting oleh Dinas Kesehatan dan juga pemberian imunisasi bagi anak yang melakukan tasmiyah massal. Demikian, Mbak. Baik, banyak sekali program yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dan juga Dinas Sosial tentunya terkait dengan program Probisa Manis ini. Dan Bu Hamida, saat ini angka stunting itu di beberapa daerah ada yang mengalami peningkatan. Dan apakah di Kabupaten Banjar melalui program Probisa Manis ini ada petugas kita yang terus memantau perkembangan gizi dari anak duafa ini, Bu? Baik, Mbak Mona. Jadi untuk pengawasan atau pemantauan gizi bagi anak-anak duafa ini tentu saja ada dipantau melalui TPG ya. Jadi ini TPG itu adalah tenaga petugas gizi puskesmas. Jadi anak-anak dipantau pertumbuhan dan perkembangannya dan dianjurkan untuk timbang badan di posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya. Jika anak tersebut stunting, maka selama 2 minggu diberikan bantuan susu sesuai kelompok umur. Untuk ibu hamil atau kekurangan energi kronis atau ibu hamil KEK ya ini, mendapatkan pemberian makanan tambahan lokal yang dikelola oleh TPG atau tenaga petugas gizi dan kader posyandu selama 90 hari. Kemudian juga kita sudah ada program Bapak Bunda Asuh anak stunting, ini sudah dilaksanakan di desa-desa untuk DASAT ya, Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, jadi ini sudah kita laksanakan programnya di Kabupaten Banjar. Demikian Mbak Mona. Baik, tentunya ini menjadi salah satu langkah yang sangat baik juga dilakukan oleh Pemkab Banjar untuk mengurangi angka stunting begitu, Bu. Dan Bu Hamida, kalau kita boleh tahu mengenai data-data ini, Bu, data-data dari ibu dan juga anak duafa yang ada di Kabupaten Banjar ini, kita dapatnya dari mana, Bu Hamida, dan kerjasama dengan pihak mana saja nih, Bu, kita lakukan untuk menyukseskan program Probisa Manis ini, Bu? Jadi untuk data ini kita dapatkan dari bidan desa dan kepala desa ya. Jadi data ini kita verifikasi melalui Dinas Sosial P3A P2KB. Jadi dipastikan bahwa data ini masuk dalam daftar DTKS di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu ada beberapa lembaga yang kita rangkul untuk menyukseskan program ini. Tapi kira-kira Bu Hamida, apakah perlu keterlibatan dari pihak swasta untuk menyukseskan program yang sudah kita rancang ini, Bu? Untuk keterlibatan swasta dalam pengetasan ibu dan anak duafa di Kabupaten Banjar ini tentu sangat diperlukan, Mbak Mona. Jadi keterlibatan pihak swasta dalam pengetasan ibu dan anak duafa di Kabupaten Banjar itu sangat diperlukan ya. Jadi semakin banyak bersinergi, semakin banyak yang peduli, maka pemenuhan hak anak di Kabupaten Banjar akan maksimal terpenuhi untuk mewujudkan Kabupaten Banjar layak anak. Baik, mungkin ini bisa disampaikan juga terakhir Bu Hamida himbauannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar, baik itu pihak swasta atau lembaga lainnya untuk bisa bersama-sama dengan Dinas Sosial menyukseskan program kita seperti apa? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Mona. Jadi untuk kegiatan ini, untuk kesuksesan program ini, kami menghimbau, ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi adalah juga tanggung jawab dari masyarakat
dan swasta ya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk melindungi anak-anak kita di Kabupaten Banjar ini, karena anak-anak kita adalah aset untuk masa depan kita semua di Kabupaten Banjar ini. Terima kasih. Baik, tentunya semua yang dilakukan oleh Pemkab Banjar, Dinas Sosial juga bertujuan untuk menciptakan Kabupaten Banjar yang ramah dan juga layak anak. Bu Hamidah, terima kasih sudah berdiskusi bersama Kominfo Newsroom kali ini. Nanti kita akan diskusi lagi mengenai beberapa program yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Banjar. Terima kasih Bu Hamidah, selamat malam Ibu. Terima kasih kembali Mbak Mona, selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ibu Haja Siti Hamidah selaku Kepala Dinsos P3AP 2KB Kabupaten Banjar. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.